Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan coba sharing analisa saham Bukalapak yang kebetulan sedang viral teman-teman ya. Kira-kira amankah untuk masuk ke saham Bukalapak ini setelah dia IPO di tanggal 6 Agustus dan juga terjadi beberapa kali ARB ya teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum saya mulai ada disclaimer dulu. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing, kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing dan silahkan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, pada kali ini saya akan membahas broker summary-nya, kemudian posisi retail ya, kira-kira di mana, kemudian analisis teknikalnya. Dan selanjutnya coba akan saya cek ya posisi bandar Bukalapak ini seperti apa teman-teman ya. Nah, sebelum dimulai, ini adalah beberapa berita ya yang saya akses di tanggal 15 Agustus 2021 ya. Ini terdapat top story untuk Bukalapak ya, ada dari CNBC, Kata Data, dan Kontan ya. Teman-teman silahkan bisa cek sendiri di Google ya, kemudian dibuka linknya. Jadi di situ dijelaskan ya dengan detail siapa saja yang mengguyur ya saham Bukalapak selama 4 hari ini sehingga menjadi ARB teman-teman ya. Nah, kemudian kalau kita cek ya dari tanggal 6 Agustus sampai tanggal 13 Agustus itu kalau kita cek transaksi asing memang masih terjadi distribusi ya teman-teman ya, bisa dicek volumenya, yang beli dengan yang jual tuh masih lebih banyak yang menjual saham Bukalapak teman-teman ya. Dan juga bisa dicek dari history jumlah lotnya ya teman-teman. Ini kalau kita jumlahkan nih masih minus ya teman-teman, minus 13 juta atau 12 jutaan lot ya. Jadi masih tekanan jual tuh masih tinggi teman-teman. Ini kita bisa dicek di sini broker yang melakukan pembelian yaitu AK, CCLG, GW, SQ, sementara yang menjual CG, CS, DP, BK, KZ ya, itu dengan jumlah yang luar biasa besar teman-teman ya untuk Bukalapak ini. Nah, ini saya coba buka salah satu berita teman-teman ya yang tadi tentang Bukalapak ya. Jadi di sini total IPO Bukalapak itu sekitar 21 triliun ya teman-teman ya. Sementara setelah dia hari pertama itu menyentuh ARA, kemudian hari Senin Selasa itu terjadi ARB teman-teman ya. Itu bisa dilihat di sini broker-broker yang melakukan jual bersih ya. Ada broker CG, DP, CS, BK ya, dan YU. Ini kalau kita scroll ke bawah lagi ya, ini kemungkinan besar broker-broker tersebut adalah pemegang saham lama sebelum Bukalapak ini ya, Bukalapak IPO teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar nih ada asumsi ya di sini ditulis, diasumsikan seluruh pemegang saham lama ini siap menjual 10% kepemilikan saham yang dapat diperdagangkan. Jadi ada apa ya? Ada semacam kesepakatan sepertinya teman-teman ya. Jadi dari 100% itu 10%-nya bisa dijual ya dari broker-broker yang megang saham Bukalapak sebelum IPO teman-teman. Jadi kemungkinan besar di hari-hari selanjutnya itu masih akan terjadi jual bersih karena kan memang ini cuan ya teman-teman ya. Dia dapat saham Bukalapak di bawah harga IPO, sementara setelah IPO itu ya cuannya cukup lumayan teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar Bukalapak beberapa hari ke depan pun, bahkan sampai ini sini sih bisa sampai 8 bulan ya, masih bisa terjadi aksi jual yang cukup kuat teman-teman ya. Nah, ini silakan teman-teman kalau mau ngecek sendiri di CNBC, kemudian saya ini ya, saya akses tanggal 15 Agustus ya. Ini bisa dilihat sendiri nanti berita detailnya seperti apa. Nah, saya lanjut ke analisa sahamnya teman-teman ya di Bukalapak. Nah, kalau kita cek di sini ya dari tanggal 6 Agustus
sampai tanggal 13 Agustus saya sudah short all trade, kemudian asing ya. Ini bisa dicek di sini, asing melakukan distribusi teman-teman ya. Jumlah broker yang jualan 16 broker, sementara broker yang beli 28 broker. Dan kalau kita lihat dari nilainya ya teman-teman ya, ini nilai asing yang jualan tuh sangat besar ya teman-teman ya. Cek di sini. Dan kalau dari keseluruhan ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 13, ini juga bisa dicek volumenya ya, antara yang jual dengan yang beli. Itu memang masih banyak banget yang jual teman-teman. Jadi ini Bukalapak kemungkinan besar masih akan terjadi penurunan harga ya teman-teman ya. Silakan dicek kondisi pasar besok ya, apakah memang sudah tertarik ada yang masuk atau belum. Tapi kalau kita cek dari histori tanggal 6 sampai tanggal 13 ini benar-benar dijual, baik yang jualan teman-teman ya. Cek di sini. Nah, sedangkan posisi broker retail di sini kalau kita cek PD, CC, AK, NI, KK ini di sebelah kiri semua ya, di pembelian semua ya. Jadi kemungkinan besar memang di Bukalapak ini retailnya itu masih banyak teman-teman ya. Dan kalau retail panik ya sudah, sahamnya biasanya cepat turun. Seperti kemarin ya, banyak yang antrian jual tuh sangat banyak ya, berjuta-juta lot, dan nggak mungkin kebagian teman-teman kalau nggak pasang order sekitar tengah malam ya. Seperti itu untuk Bukalapak. Nah, sekarang coba kita cek ya di trading view-nya. Ini coba saya buat chartnya dengan time frame 45 menit. Sebab kalau time frame-nya 1 hari ya, itu nggak keluar indikatornya karena memang baru IPO ya sahamnya ya. Jadi saya coba time frame 45 menit. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Di tanggal 6 Agustus itu Bukalapak memang terjadi arah ya di harga 1325. Ini bisa dicek 1325 plus 25%, itu sampai dengan tanggal 9 Agustus jam 11. Kemudian setelah sesi 2 jam 9 Agustus mulai terjadi ARB teman-teman ya. Ini bisa dicek ARB Bukalapak dari plus 25% yang beli di sini nih di harga 1325, tiba-tiba diguyur sampai ke harga 1035 teman-teman ya. Itu kerugiannya sekitar 30% lebih ya teman-teman dalam satu hari. Yang selanjutnya ini tetap tanggal 10. Ini ada aktivitas ya tanggal 12 tanggal 10 masih ARB. Kemudian ya tanggal 9 ARB, tanggal 10 ARB, kemudian tanggal 11 itu libur ya, tanggal 12 lanjut mulai ada kenaikan dikit di sesi 2 ya. Dan bisa kita cek di sini kalau dari sisi indikator RSI-nya ya, dia sudah overbuy lagi ya teman-teman, overbought ya. Jadi sudah jenuh pembeliannya kemungkinan besar. Dia di tanggal 16 ya, atau mungkin selanjutnya tuh masih akan tekanan jualnya tinggi teman-teman ya. Sekarang kita cek kira-kira ya kemungkinannya seperti apa. Ya teman-teman, kalau kita cek di sini ya Bukalapak nih, saya pakai time frame 45 menit karena memang kalau time frame 1 hari dia nggak kelihatan ya indikator RSI dan MACD-nya. Ini kalau kita cek di sini indikator RSI-nya dia menunjukkan sudah jenuh ya untuk pembeliannya ya, kemungkinan besar akan kembali turun ya teman-teman harganya. Kalau saya cek di sini dari teknikalnya ya, dia Bukalapak kemungkinan akan turun sekitar 5% ya ke harga 910. Itu titik supportnya dia ya. Kemudian kalau naik mungkin target pertama di 1035 itu 8,36%.
Dan kalau misalkan bisa lanjut, mungkin bisa melewati titik resisten yang paling tinggi, yaitu di harga 1325 sekitar 38,8%. Ini mungkin kalau dia kembali arah ya, tapi kemungkinan arah tuh di sini sangat kecil ya teman-teman ya, karena memang harga sahamnya juga lumayan ya daripada saham-saham IPO yang sebelumnya ya. Jadi kemungkinan besar untuk naikin harga ke arah itu sangat kecil teman-teman. Jadi kalau saran saya sih jangan dulu masuk ke Bukalapak ya, karena memang ini tekanan jualnya masih tinggi. Dan dari berita yang di CNBC tadi ya, kalau kita coba cek lagi, itu memang ada kemungkinan pemegang saham lama yang punya saham Bukalapak sebelum IPO itu masih ada kemungkinan mereka menjual 10% jatah sahamnya itu untuk meraih cuan ya, karena memang mereka dapatnya itu di bawah harga IPO bahkan ya teman-teman ya. Jadi cuannya tuh sudah cukup besar kalau misalkan mereka jual pun di harga IPO. Jadi menurut saya daripada teman-teman istilahnya nyangkut lama di Bukalapak, lebih baik cari saham lain yang memang prospeknya tuh sudah terlihat ya atau terbukti ya teman-teman ya. Menurut saya sih seperti itu. Nah, silakan teman-teman jika ada pertanyaan atau komentar, saran, ditulis saja di komen, dan mudah-mudahan analisa saya ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian. Terima kasih.